Nah, bagaimana dengan jodoh? Jodoh itu adalah pasangan. Jadi, apanya yang ditentukan di dalam jodoh itu? Kita mengenal banyak hal-hal yang pasangan. Misalnya tutup pulpen dengan pulpennya, tentu saja itu ada pasangannya. Tidak bisa dengan jenis yang lain. Atau misalnya mur dengan bautnya, tentu yang harus nomornya sama. Nah, bisa jadi kita punya umur tapi bautnya banyak yang pas dengan umur kita, atau sebaliknya kita punya satu baut dan umurnya banyak, artinya pasangannya dia banyak. Misalnya baut nomor 6 adalah pasangannya tentu saja umur nomor 6. Nah, bisa saja kita lihat baut yang besar ini, misalnya nomor 8 itu ada 3 di sini yang nomor 8. Yang nomor 6 ini umurnya ada 6, bautnya cuma ada 1. Ada juga yang di sini hanya 1. Nah, artinya apa? Manusia diciptakan dengan banyak faktor, dari mulai raga, psikologinya, IQ-nya, tubuhnya, karakternya, dan segala macamnya. Nah, ini sudah ditetapkan pasangan-pasangannya. Jadi kalau orang yang misalnya tipe A, laki-laki tipe A, ini akan cocok hidupnya itu dengan tipe B, misalnya dengan perempuan tipe B. Nah, tentu saja yang tipe A-nya banyak, yang tipe B-nya juga banyak. Nah, bisa jadi saya misalnya orang yang tipe A itu cocok dengan perempuan yang tipe B. Bisa jadi di kota Bandung ini yang tipe B banyak. Jadi pasangan saya itu yang cocok itu banyak sebetulnya. Begitu. Begitu juga sebaliknya, perempuan misalnya tipe B cocok dengan tipe C misalnya begitu. Laki-laki tipe C. Maka perempuan tersebut bisa jadi punya pasangan atau jodohnya itu yang cocok itu banyak. Nah, tetapi nanti agama mengaturnya. Dari sekian pasangan-pasangan yang cocok itu, maka dia harus menentukan salah satu yang menjadi sah jadi pasangannya dan dinikahi secara akad. Nah, oleh sebab itu, maka di antara sekian yang cocok itu, yang banyak yang cocok itu dengan kita, itulah jodoh-jodoh kita, itulah pasangan-pasangan kita. Tetapi kita kemudian memilih salah satu dari sekian yang banyak itu menjadi pasangan yang sah. Akhirnya dinikahi. Nah, kalau ingin lebih, maksimal 4. Jadi antara sekian pasangan itu, kalau ingin lebih dan mampu, itu maksimal 4 bagi laki-laki. Nah, inilah yang disebut dengan ketetapan jodoh. Jadi ketetapan jodoh itu adalah bukannya ditetapkan Agus dengan Yuli, bukan begitu, tapi lebih kepada makro, bahwa tipe A ini lebih cocok dengan perempuan tipe B. Jumlahnya bisa variatif, bisa banyak. Jadi bedakan antara jodoh dan pernikahan itu hal yang berbeda. Oleh sebab itu, bagaimana dengan orang yang bercerai? Ya, orang yang bercerai itu yang bisa jadi setelah menikah baru tahu bahwa ternyata itu tidak klop atau tidak cocok. Kemudian merawat pasangannya dan mencari pasangan yang lebih cocok darinya. Atau ada kasus-kasus lain yang membuat dia bercerai. Jadi cerai itu tidak membingungkan. Jadi yang mana yang jodohnya? Ya, jodoh itu banyak. Gitu. Jodoh itu banyak, tapi di antara sekian jodoh itu mana yang akan kita nikahi. Dan dari pelajaran ini, maka kita tidak heran jika kita sudah menikah dengan seseorang, lalu kita ketemu lagi di kantor, di jalan, dan dimanapun, seperti ada orang-orang yang cocok sekali dengan kita. Itu tidak heran, karena memang pasangan kita itu banyak, yang cocok dengan kita itu banyak. Itulah jodoh kita. Tapi yang kita nikahi kan sudah kita tentukan, misalnya si B gitu. Maka itulah yang sah untuk diri kita. Yang lain itu hanya sebagai godaan saja. Dan itu hal yang wajar dan alami, karena memang yang cocok dengan kita itu bisa jadi tidak satu.
Jadi jangan terlalu GR atau merasa bahwa itulah jodohnya. Memang jodohnya kita tuh banyak. Hanya tetap kita harus menentukan dari sekian yang banyak itu mana yang akan dipilih menjadi pasangan yang sah menjadi istri atau suami kita. Bagaimana dengan ketetapan rezeki? Nah, banyak orang menyatakan bahwa kita tidak usah dengan rezeki karena Allah sudah menjaminnya rezeki seseorang. Justru yang menjadikan pertanyaan adalah apanya yang dijamin. Karena toh ada juga orang yang kekurangan gizi. Kita juga sudah tahu semua bahwa di Afrika sana banyak yang mati kelaparan. Ada juga yang hewan yang mati kelaparan. Lalu di manakah jaminan rezeki Allah itu, dan apa yang maksud dengan jaminan rezeki Allah itu? Nah, untuk memudahkan masalah rezeki ini, saya akan ambil pemisalan misalnya di penangkaran hewan. Hewan harimau di penangkaran itu akan dilatih berburu. Jadi tadinya disuapin, diberi makan. Setelah agak besar mereka akan dilatih berburu, di mana dagingnya akan ditarik dengan kendaraan atau dengan tambang. Kemudian si harimau harus mengejar untuk mendapatkan makanan tersebut. Nah, kalau si pelatihnya melihat bahwa si harimau sudah ada naluri berburu, badannya sudah kuat untuk berburu, dan di alamnya juga di hutan sana sudah ada makanannya, maka hewan ini kemudian dilepas dengan pemantauan awalnya. Nah, setelah bisa melihat si harimau bisa mencari makan sendiri, maka kemudian dilepas total. Nah, artinya apa? Artinya si pelatihnya menjamin bahwa si harimau ini bisa makan, bisa hidup. Kenapa? Karena satu, kemampuan mencari rezekinya ada, kedua, nalurinya juga sudah hidup dalam dirinya, ketiga, bahan makanannya ada di dalam hutan tersebut. Nah, jika salah satu terganggu, maka ini yang akan kemudian mengganggu rezeki atau makanan si harimau itu. Nah, oleh sebab itu, apanya yang ditetapkan dari dalam rezeki seseorang? Yang Allah tetapkan adalah, pertama adalah naluri mencari rezeki. Jadi tiap orang itu punya naluri bagaimana mencari makan, mencari rezekinya, mencari kehidupannya. Sudah diterapkan, dimasukkan ke dalam diri kita sebagai manusia, naluri mencari rezeki. Yang kedua adalah kemampuan mencari rezeki, dari mulai IQ-nya, kemampuan meningkatkan kualitas dirinya. Nah, ini adalah bagian dari rezeki. Kemudian yang ketiga adalah dukungan alam. Jadi setelah ada naluri, ada kemampuan, alam juga harus mendukung, yaitu lapangan pekerjaan. Bisa jadi ibu bapaknya adalah bagi juga dukungan alam bagi dia, bagi si anak. Mungkin pamannya juga memberikan modal dan lain sebagainya. Nah, belum pemerintah juga mendukung untuk memudahkan dalam lapangan pekerjaan. Nah, ini yang disebut dengan Allah menetapkan potensi-potensinya, baik yang ada di dalam dirinya maupun yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, jika ada yang terganggu di lingkungan sekitarnya, misalnya dia tidak bisa mencari nafkahnya di negerinya, maka dia akan lari ke luar negeri untuk mencari makan di sana atau mencari rezekinya. Jadi ini sangat alami, karena itu juga bagian dari Tuhan tetapkan, karena dia punya naluri, punya kemampuan. Nah, itulah jika ada hal-hal yang terganggu di salah satu itu, maka dia akan terganggu juga dalam rezekinya. Maka tidak heran kalau ada orang yang mati karena kelaparan, karena ada yang terganggu di dalam mekanismenya. Jadi nggak lagi kata-kata menyatakan bahwa kalau ada makhluk mati, di manakah jaminan Tuhan menjamin rezeki seseorang itu? Nah, yang Tuhan jamin itu adalah potensinya. Tapi kalau potensi itu sudah ada, tapi kemudian terganggu di salah satunya, maka juga akan berefek langsung sebagai hukum alam yang Tuhan ciptakan juga dalam sistem alam. Jika terganggu, ya dia juga akan terganggu dan akan mati juga. Yang keempat adalah adanya intervensi Tuhan secara langsung.
Jadi banyak di ayat-ayat kan kita baca bahwa bagaimana Siti Maryam mendapatkan buah-buahan secara langsung dari Tuhan. Itu tidak kita pungkiri juga. Jadi di samping dengan Tuhan membuat mekanisme di alam untuk hal rezeki ini, juga Tuhan juga ada pada peristiwa-peristiwa tertentu mengintervensi secara langsung untuk rezeki seseorang. Sebagai contoh ini misalnya beruang. Beruang ini adanya di hutan, dan ikan salmon ini adanya di laut. Nah, ikan salmon itu setiap musim tertentu dia akan balik ke kandangnya yang dulu pernah dia dilahirkan. Dan si beruang ini sudah menunggu pada musim tertentu di sungai yang akan dilewati oleh ikan salmon. Nah, oleh sebab itu naluri mencari rezekinya sudah ada, kemampuan mencari rezekinya ada, dan dukungan alamnya ada, di mana ikan salmon akan balik ke tempat dia dilahirkan. Nah, sementara si beruang itu tinggal menunggu saja dan melahapnya. Nah, satu hari sungai itu kemudian dibuat bendungan oleh pemerintah tersebut, sehingga si ikan salmon ini nggak bisa sampai pada tempat dia dilahirkannya, sementara si beruang sudah menunggu di sana. Nah, ketika lama dia tidak menemukan ikan salmon datang, maka beruang ada beberapa pilihan. Satu, akan menunggu terus di situ dan akhirnya dia mati kelaparan, atau dia akan mencari makanan lain dan pergi dari sana masuk ke hutan. Jika di hutan juga tidak ada, maka dia akan masuk ke perkampungan manusia untuk mencari makan. Nah, itu karena dia punya naluri dan punya kemampuan mencari rezeki, sementara alamnya terganggu. Nah, sehingga itu juga bisa mengganggu mekanisme si rezeki si beruang, dan dia akan mengganggu juga nanti ke manusia akhirnya. Nah, inilah yang sehingga kita tidak bisa egois dalam sebuah sistem alam yang berhubungan ke sana kemari dan saling berhubungan, sehingga kita harus selalu menjaga mekanisme alam ini untuk seluruh makhluknya, menjaga seluruh makhluknya. Akhirnya bendungan itu kemudian dibongkar lagi, dan ikan salmon akan balik lagi seperti biasa ke tempat asal dia dilahirkan. Kemudian beruang juga naluri untuk menunggu pada musim tertentu ikan salmon di sana juga akan terus berlangsung begitu, dan si beruang dijamin rezekinya di sana. Jadi ini sangat masuk akal sekali antara Allah menjamin rezeki seseorang dengan hukum alam yang ada, sehingga klop bahwa memang rezeki itu harus dijaga dan harus diusahakan, karena yang Tuhan jamin adalah potensi-potensinya. Jika potensinya diganggu, maka dia juga akan terganggu rezekinya. Nah, untuk rezeki ini macam-macam. Ada yang sejenis laba-laba, dia hanya buat jaring, kemudian dia diam menunggu mangsa terjerat. Ada juga yang harus lari dengan sekuat tenaga, seperti citah atau harimau ini mengejar musuhnya yang juga larinya luar biasa, harus kerja keras gitu. Tapi dia juga, si citah atau harimau sudah diberi alat oleh Tuhan untuk bisa mencapai rezeki itu, asal dia mau berusaha. Artinya Allah menjamin bahwa dia akan hidup sepanjang potensi-potensinya itu dijaga dan digunakan. Nah, ada juga yang hewan yang tinggal makan aja, karena hewan ini selain bagus juga menarik, sehingga banyak yang memeliharanya. Memang kebebasannya jadi terpasung, tetapi makanannya dijamin, karena setiap pagi selalu diperhatikan. Bahkan ada yang diberi vitamin dan lain sebagainya, yaitu burung-burung hiasan.